Assalamualaikum Bu Nena. Waalaikumsalam, Bu. Oh iya, tadi katanya mau ada yang dibicarakan. Iya Bu Nena, saya pengen curhat sedikit karena saya ada suatu masalah nih, bingung untuk menyelesaikannya gimana. Jadi saya pengen ngobrol sama Bu Nena tentang cara menangani siswa yang daya fokusnya tuh kurang gitu. Jadi kurang nangkep pembelajaran matematika saat jam pelajaran saya gitu. Kita cari tempat ngobrol yang enak dulu ya. Iya Bu, kita Tadi ke ruang perpustakaan aja dulu ya. Ya, kita di ruang Saya tunggu ya. perpustakaan aja ya Bu. Di ruang perpustakaan. Oke Bu. Oke. Ya Bu Nur, silahkan. Tadi katanya mau ada yang diobrolin. Yuk, duduk. Makasih Bu Nena atas waktunya ya. Gini Bu Nena, saya punya permasalahan. Jadi ada di satu kelas saya lagi ngajar, teman-teman yang lainnya, anak muridnya tuh bisa gitu. Cuma ada salah satu siswa yang kok padahal duduknya udah paling depan ya, tapi kok nggak nyambung gitu anaknya, jelasin nggak nyambung gitu. Nah itu kayaknya jadi dilema buat saya gitu, gimana ya caranya gitu. Oh iya ya, Bu Fitri guru ini ya, IPA ya? Matematika Bu Nena. Oh matematika. Pembelajarannya apa? Semua pembelajaran atau hanya materi itu saja yang dia nggak nyambung? Hampir semua materi sih, karena kan di dalam satu bab itu ada macam-macamnya ya. Nah itu kadang bisa ya kadang enggak gitu. Agak sedikit susah gitu anaknya. Jadi intinya Bu, kita ngobrol sekarang ini agar ini ya dari kekerasan bagaimana si anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu, bisa konsentrasi, bisa paham gitu. Jadinya Bu ya. Jadi biar tujuan saya sih ngobrol, kita pengen tahu solusinya, pengen kita memecahkan solusinya gimana ya anak ini supaya bisa memahami apa yang saya sampaikan gitu Bu Nena. Mudah-mudahan tujuan kita hari ini ngobrol hari ini bisa ini ya, bisa menemukan solusinya ya. Semoga ya Bu. Kalau saya boleh tanya gini, sebelumnya sudah melakukan asesmen awal belum sama anak tersebut? Saya sih sudah melakukan asesmen awal ya Bu Nena, yang dasarnya ya tentang operasi hitung, bilangan bulat, ya basicnya matematika gitu. Untuk asesmen awal kognitifnya sih ya lumayan lah ya, bisa gitu basicnya untuk penjumlahan, pengurangan pengalihan. Terus asesmen diagnosis non kognitif ya, memang sih dia lebih ke yang visual anaknya. Iya. Cuma saya udah terapin nih ya terapin visualnya ke anak-anak, bahkan saya kasih video pembelajaran juga. Tapi kok ini udah di papan tulis saya jelasin juga masih nggak nyambung gitu. Bu Nur tadi bilang kan sudah melakukan asesmen awal ya, asesmen awal kan kalau matematika itu kuncinya berhitung ya, berhitung kan, dasar matematika itu berhitung.
Nah, berhitungnya dia tadi menurut asesmen awal Bu Nur, anaknya lumayan gitu ya, bisa mengikuti berhitungnya, cuman di saat pembelajaran itu kok kayak nggak nyambung gitu ya. Selain sudah melakukan asesmen, sudah Ya melakukan betul, ini dia belum? agak kurang nyambung. Uh, Selain melakukan asesmen, sudah melakukan pendekatan secara individu gitu. Kalau kesehariannya apakah saat masuk kelas anaknya murung, seperti apa? Sudah belum? Saya sih sudah mengidentifikasikannya ya Bu Nena. Jadi anak itu saya masuk pun terlihat antusias dalam belajar. Jadi anaknya tuh semangat belajar juga. Dia duduknya di depan, malah paling depan. Bahkan kalau misalnya dia lagi rolling pun di nomor 3 gitu kan, duduk di nomor 3 itu maju ke depan, duduk di paling depan, lesehan gitu di lantai itu sambil liatin apa yang saya jelaskan gitu. Pas lihat itu sih kayaknya dia fokus banget. Pas giliran terakhir sudah menjelaskan, kan saya selalu bertanya ke anak-anaknya, sudah paham belum, terus ada yang mau ditanya apa enggak, dan dia selalu bertanya, dia yang selalu bertanya, Bu ini dapatnya dari mana, ini tadi ngeliatnya kayaknya serius banget tapi masih nanya, Bu ini kok bisa dapatnya dari mana gitu. Jadi diulang lagi, udah kita ulangin, saya udah ulang lagi penjelasannya, ternyata dianya kurang paham gitu. Bu saya masih belum paham gitu. Kan kasihan juga teman-teman yang lain ya, Diulang lagi, diulang lagi gitu. Sampai temennya yang itu kan dapetnya tadi dikasih tahu, itu dikali silang gitu. Jadi sampai yang gimana ya sarannya gitu. Nah, sudah melakukan pendekatan juga, anaknya terlihat ceria ya di kelas gitu, nggak murung. Artinya kan Bu Nur bilang tadi belajarnya semangat gitu, duduk paling depan, antusias bertanya. Tapi kok kenapa terus di asesmen datanya kok anaknya lumayan bisa gitu kan dalam berhitungnya, dalam awal asesmen itu bisa gitu. Cuman yang Bu Nur itu bilang tadi ya, selalu kok di akhirnya ya, selalu nggak bisa. Nah, sudah mencoba ini belum? Apa ya? Pembelajaran gaya model pembelajaran lain, metode lain. Iya ya, saya baru menjelaskan aja sih, baru metodenya cuma menggunakan video pembelajaran sama menjelaskan aja sih ya, belum ke metode yang lain, mungkin ke tutor sebaya juga saya belum nyampain gitu. Mungkin dengan tutor sebaya mungkin dia bisa kali ya Bu Nenah ya. Kemungkinan karena mungkin kadang anak itu ya sama gurunya itu udah dijelasin berkali-kali nggak paham gitu. Kadang sama temennya dia lebih relax, lebih merasa tidak digurui mungkin ya, tidak digurui gitu. Metode apa lagi kira-kira gitu kan Bu Nur yang tahu situasi pembelajarannya nih di kelas, tipe-tipe anak seperti apa ya. Tadi Bu Nur bilang di asesmen awal dia anaknya apa, audio atau visual? Dari anak visual itu berarti kan kita harus meningkatkan apanya Bu Nur dalam pembelajaran? Kita harus memfasilitasi dia dengan ya yang apa dia lihat ya Bu. Kayak kita harus mempraktekkan pembelajaran secara nyata kali ya Bu. Jadi kayak misalnya pembelajaran itu
dengan contoh kehidupan sehari-hari, terus kita kasih Nah, gambaran di itu. videonya gitu kali ya Bu Nena ya. Nah, itu kalau matematik kan ilmu pasti ya, tapi kebanyakan abstrak ya. Nah, secara konkretnya Benar, mungkin ya, cari secara konkretnya. Nah, selain itu apalagi sih Bu Nur yang mungkin kelebihan dari anak itu gitu? mungkin saya akan membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik kali ya Bu Nina dengan cara game, terus menyediakan alat-alat peraga yang benar-benar real gitu, kayak misalnya di bangun ruang saya sediakan alat bangun ruangnya yang ada di sekitar kita yang dia bisa lihat, terus dia bisa bedain ini bangun ruang apa, terus dia juga bisa mengidentifikasikan gambarnya gitu kali ya Bu Nena ya. Itu. Nah, itu mungkin kan visualnya dia lihat secara langsung, mungkin itu akan lebih, karena kalau dari asesmen yang sekali balik lagi ke asesmen itu anak di atas rata-rata kan gitu kemampuannya sebetulnya gitu. Mungkin di pelajaran lain dia bisa menangkap, mungkin di matematika apakah dia kurang visualnya kurang dalam pembelajaran kita gitu, dalam pemberian metode pembelajarannya. Nah, sudah kan tadi Bu Nur mau, terus aksi apa nih, rencana apa untuk rencana apa yang Bu Nur lakukan untuk memperbaiki hasil belajar anak itu tadi, yang tadi sudah Bu Nur ini, aksi sebagai aksi Bu Nur akan rencana saya sih akan membuat model menggunakan model pembelajaran lain saat pembelajaran ya Bu Nena, biar anak itu bisa itu. Terus nanti mungkin saya juga akan mengadakan kegiatan tutor sebaya juga. Kalau memang anak itu masih kurang paham juga, kita akan melakukan pendampingan secara individu ya Bu Nena. Jadi nanti anak itu di luar jam pelajaran, di waktu senggang bisa bertanya langsung sama sayanya secara individu gitu, dengan menggunakan alat peraga yang benar-benar konkret gitu. Jadi mungkin anak itu terfasilitasi. Ya, keren. Itu rencana yang keren ya. Terus ini sudah punya rencana ya, rencananya nanti akan buat model metode pembelajaran lain dengan tutor sebaya, dengan media pembelajaran yang menarik. Kemudian komitmen ibu untuk menerapkan rencana aksi itu. Kan nggak mungkin ya kita udah punya rencana tapi hanya di awang-awang gitu, rencana hanya di awang-awang, nggak terwujud dong gitu. Komitmen ibu nih nanti saat ini mungkin untuk pembelajaran yang berikutnya. Komitmennya ya, jadi sih saya akan melaksanakan itu dengan meminta izin ke atasan, ke semuanya, kalau saya akan mengadakan pendampingan individu bagi anak yang saat pembelajaran di kelas itu kurang paham gitu. Jadi saya juga sampaikan ke orang tuanya kalau ternyata anak ini di kelas secara bersama-sama mungkin kurang paham, jadi ada beberapa waktu yang dia akan pulangnya terlambat karena harus melaksanakan kegiatan individu. Ya, itu kan sudah komitmen dan tindak lanjut itu sudah termasuk komitmen dan tindak lanjut yang Bu Nur lakuin ya. Minta izin kepada orang tuanya. Itu Bu Nur ngobrol kita hari ini ya. Ya, terima kasih Bu Nena, dengan pembicaraan ini saya jadi tahu loh. Jadi
jadi tahu bagaimana cara menangani anak itu. Terus udah gitu saya juga jadi punya gambaran uh, harus apa nanti ke depannya gitu berkat sharing sama Bu Nela, jadi akhirnya pemikiran saya lebih terbuka. Kalau kemarin kan saya dari kemarin tuh saya banget gitu, akhirnya sekarang dengan ngobrol sama Bu Nena, alhamdulillah semua sudah tercerahkan. Iya, luar biasa ya ngobrol kita. Semoga ada manfaatnya ya ngobrolnya kita. Semoga apa yang sudah kita obrolkan dari tujuan, aksi, dan nanti tindak lanjut sampai nanti Bu Nur akan mempraktekkan langsung di kelas ya apa yang tadi sudah kita bicarakan. Semoga bisa benar-benar berubah untuk anak ya sesuai yang kita harapkan ya, dengan mendapatkan nilai yang sesuai yang kita harapkan. Amin. Terima kasih Bu Nena. Sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nena. Waalaikumsalam Bu Nur. Oh iya, tadi Bu Nena hubungin saya, katanya mau ketemu. Kira-kira ada apa ya Bu Nena? Iya Bu Nur, ini saya mau sharing, mau diskusi gitu tentang apa ya pembelajaran di kelas ya. Ini saya lagi ngolah nilai nih, aduh pusing banget. Ulangan Bu Nur, ulangan ya, ulangan IPA. Sudah saya jelaskan, kemudian ulangan, ulang udah ngerti. Oke, ada beberapa anak yang nilainya masih di bawah KKM. Hampir 40% lah di bawah. Wah, nilai bisa dapat hasil belajarnya gitu kan. Kemudian soal ulangan yang saya remedi, hasilnya masih begitu-gitu juga. Bingung ini masukin nilainya, kasih nilai berapa gitu. Aduh bener, gimana sih bener biar nilai anak tuh meningkat gitu bener dalam pembelajaran. Oh gitu ya Bu Nena. Jadi kita tujuan sekarang kita diskusikan kenapa ya anak-anak nilainya selalu di bawah KKM, padahal Bu Nena sudah menjelaskan dan anak-anak katanya sudah paham, giliran kasih soal malah nilainya jelek ya sebagian ya Bu Nena ya. Kira-kira Bu Nena sudah identifikasi gak kira-kira penyebabnya anak ini kenapa sih saat udah dijelaskan dia paham tapi pas ngerjain soal enggak gitu. Apakah anak itu kurang fokus atau bagaimana? Nah, sebelumnya Bu Nena juga sudah melakukan asesmen belum gitu? Itu dia. Saya sudah asesmen awal, diagnostik dan di awal itu ya anak macam-macam ya. Ada yang gaya belajar visual, ada yang kinestetik, ada yang audio gitu kan. Macam belajarnya. Nah, ada yang kinestetik gitu, belajarnya macam-macam. Terus saya dari tingkat kemampuan anak pun beragam di kelas saya, tingkat kemampuan anak pun beragam. Ada yang kemampuannya di atas rata-rata, ada yang sedang, dan ada yang di bawah gitu kan. Tapi yang nilainya di bawah KKM ini itu ada juga anak yang saya anggap kemampuannya di atas gitu, kemampuannya sedang, tapi kok nilainya masih di bawah KKM gitu Bu Nur.
Oh, jadi anak-anak ini Bu Nena sudah melakukan asesmen awal ya, dan sudah ketahuan gitu hasilnya sebenarnya anak itu bisa. Nah, terus secara asesmen non kognitif juga gaya belajarnya ada yang bermacam-macam, gitu. Ada yang visual, kinestetik, dan audio ya Bu Nena ya. Nah, tapi ulangan masih juga jelek. Nah, kira-kira Bu Nena sudah melakukan variasi pembelajaran belum ya? Dalam kegiatan pembelajarannya sudah bervariasi atau belum gitu. Terus soal yang dibuat oleh Bu Nina ini kira-kira sudah bervariasi atau belum? Sudah mencakup keseluruhan diferensiasinya belum? Daur air tentang daur air ngasih buku gitu. Saya pakai buku aja udah. Oh gitu. Jadi Bu Nana ngajarinnya cuma pakai buku aja ya. Nah, coba kalau seandainya nih ya, kalau seandainya kegiatan pembelajaran yang materi itu selain di buku, Bu Nena coba deh kira-kira bikin sesuatu apa yang bisa menarik dan bikin anak itu mudah dipaham dan mengingat gitu. Entah mungkin Bu Nena bikin video pembelajaran atau Bu Nena mengadakan kegiatan praktik atau Bu Nena anak-anak diajak untuk diskusi tentang tadi materinya tentang daur air. Daur air. Nah, bagaimana tuh terjadinya bagaimana perjalanan air gitu, atau di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan daur air, kayak misalnya terjadinya hujan juga masuk kan ke daur air ya Bu Nela ya. Siapa tahu aja dengan cara seperti itu anak-anak akan lebih mudah paham gitu. Beberapa anak bisa menyesuaikan. Jadi ya mungkin ya benar, betul. Saya jadi terbuka ya pikiran saya ya. Saya ngajar cuma buku gitu kan, anak suruh baca seperti menghafal materi gitu ya, menghafal materi. Sedangkan tadi saya sudah asesmen murid yang visual, kinestetik dan lain sebagainya. Sementara yang saya fasilitasi ya dari belajar saya itu ya hanya anak-anak yang sebagian saja gitu, sebagian saja yang saya fasilitasi. Sementara anak yang pintar tapi dia visual atau dia kinestetik tidak terfasilitasi ya pantas ya nilainya. Jadi yang saat Bu Nena jelaskan dia paham, tapi dia nggak sampai kena ke ingatan dia gitu. Jadi hari ini dia paham, besoknya lupa karena dia yang kinestetik kan gerak ya. Dia cuma bisa cuma memperhatikan dan mendengarkan Bu Nena doang, jadi mudah lupa gitu. Tapi kalau seandainya dia diajak untuk aktif bagaimana prosesnya daur air itu dengan cara praktek, mungkin dia akan ingat gitu. Oh, ini saya lakukan ini. Oh, jadinya bentuknya seperti ini. Oh, jadinya ini begini gitu. Mungkin dia akan lebih paham, lebih ingat. Terus untuk yang saat mengerjakan soal mungkin dia akan, oh iya itu kan aku pernah melakukannya gitu. Artinya sesuai dengan gaya belajar anak ya, sesuai dengan gaya belajar anak. Nah itu dia. Nah satu lagi jadi lebih terbuka juga nih pikiran saya.
soal nih yang salah nih yang nilainya rendah, dengan soal yang sama saya ulang dengan soal yang sama gitu. Masih ada beberapa anak yang salah lagi dengan soal itu. Berarti dari situ saya harus turunkan grade soalnya ya Bener ya, mungkin ya. Tingkat kesukaran Oh soal itu iya, ya, iya menurunkan betul tingkat Bu Nena. tingkat kesukaran soal itu biar ya kalau anak kita mau paksa ya dengan memang kemampuan dia di bawah rata-rata kita paksakan untuk seperti itu ya nggak mungkin bisa ya. Saya harus menurunkan Iya. grade soalnya ya. Nah, itu ide yang bagus tuh Bu Nena. Jadi Ya. rencana aksinya Bu Nena tuh udah bagus banget gitu. Jadi selain pembelajaran yang variatif, Bu Nena juga kan bagus untuk dia menurunkan tingkat kesukaran soal untuk anak-anak yang memiliki eh, apa ya, memiliki Kemampuan kemampuan di di bawah bawah lah, low lah ya. temennya gitu. Mm, mm, mm. Nah, kira-kira untuk menindaklanjuti rencana Bu Nina, komitmennya gimana nih Bu Nina nih? Iya. Uh, Komitmen saya nih Bu, saya kan tadi saya akan membuat metode pembelajaran yang berbeda, yang menarik, yang memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Nah, komitmen saya akan pertama saya akan membuat RPP, RPP berdiferensiasi ya. Ah, iya. Diferensiasi saya rancang dari RPP-nya dulu. Nah, nanti saya konsultasi lagi ya kalau RPP saya sudah jadi belum. Ide yang Siap, bagus siap. tuh Bu Nina. Nah, Jadi nah, semuanya pertama saya akan merancang RPP diferensiasi, kemudian dari situ saya akan menyiapkan alat-alat peraganya. Alat-alat peraganya mulai dari video pembelajaran, kemudian peraga untuk misalnya ada terjadinya hujan itu, bagaimana anak bisa aktif dengan alat peraga itu. Nanti saya akan membuat itu komitmen saya. Itu Bun. Saya akan membuat pembelajaran lebih menarik. wah keren tuh Bu Nana rencana dan komitmennya. Semoga apa yang saat ini kita bicarakan dan Bu Nena rencanakan setelah berkomitmen untuk kedepannya membuat anak-anak belajar lebih fokus lagi, lebih nginget lagi dengan pelajaran dan nilainya semoga meningkat gitu dari sekarang, dari nilai yang ada sekarang gitu. Semangat ya Bu Nena ya. Aduh, iya. Itu nanti tindak lanjut saya Bu Nur nih, kalau misalnya ya, misalnya hmm, saya udah nih berkomitmen untuk seperti itu, tapi ini saya mengalami kesulitan-kesulitan, saya konsultasi ya dengan teman sejawat, dengan Bu Nur nanti, mungkin dengan kepala sekolah, dengan teman-teman yang sudah pengalaman belajarnya lebih ini, nanti saya tindak lanjutnya seperti itu. Saya akan melihat video-video pembelajaran yang menarik dan pokoknya saya akan konsultasi lagi dengan Bu. Oh Mudah-mudahan nggak iya Bu. bosan. Bagus. Ya, dengan berkolaborasi ya Bu Nena, jangan lupa kita punya teman-teman yang setingkat dengan guru setingkat. Iya, dengan teman yang sesama kelas 5 kan bisa tuh saling berkolaborasi ya untuk Mungkin itu pembuatan tindak lanjut saya, tersebut. benar. Tindak lanjut saya nanti kolaborasi dengan teman-teman satu level ya, satu level aja dulu kelas 5 Iya, gitu. Mungkin iya saya betul. bagaimana apakah di kelas mereka pembelajaran dengan materi yang sama, uh, apakah memiliki problem seperti saya atau mereka lebih tidak ada anak yang sebagian besar di remedial dan lain sebagainya, mungkin saya nanti sharing. Iya Bu Terima Nena, bagus tuh kasih. semuanya. Mm-mm. Terima Ya kasih Bun. semoga berhasil ya Bu Nena apa yang telah kita bicarakan saat ini, rencananya, tindak lanjutnya, semuanya. Nah, Gitu aja terima ya Bu Nena.
Iya, terima kasih banyak Bu Nur. Aduh, saya jadi Sama-sama. apa sih terbuka pikiran. Ternyata itu yang harus saya Mm-mm. perbaiki. Tadinya saya selalu bingung, aduh gimana sih? Sekarang justru dapat pencerahan. Terima kasih banyak Bu Nur. Luar Ya, biasa sama-sama, obrolan. Pinur. Iya, Semangat. iya.